Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita akan membahas materi tentang membaca, memahami dan mengamalkan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mengapakah surah Al-Fatihah ini penting untuk dibaca? Alasannya adalah yang pertama, surah Al-Fatihah merupakan salah satu dari rukun salat. Bahkan surah Al-Fatihah kadang-kadang disebut sebagai istilah salat, karena di dalam salat akan selalu dibaca surah Al-Fatihah. Sehingga kalau bacaan Al-Fatihahnya tidak benar, maka salatnya menjadi tidak sempurna atau menjadi tidak sah. Kemudian surah Al-Fatihah ini merupakan induk dari semua isi Al-Quran. Sehingga Al-Fatihah juga disebut sebagai Ummul Quran, yang artinya adalah induk Al-Quran. Atau juga disebut dengan Ummul Kitab, artinya induk dari Alkitab. Al-Fatihah juga disebut sebagai As-Sab'ul Mathani, 7 yang berulang-ulang. Karena memang surah Al-Fatihah berjumlah 7 ayat dan dibaca berulang-ulang di setiap rakaat dari sholat. Kemudian surah Al-Fatihah ini juga sangat dianjurkan untuk dibaca karena merupakan bagian dan sekaligus merupakan induk dari Al-Quran. Orang yang membaca dan juga orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran akan mendapatkan pahala. Bahkan pada orang yang tidak memahami maknanya pun, pahala akan tetap diberikan. Apalagi kalau yang membaca dan mendengarkan memahami isi dan makna Al-Quran, maka pahalanya akan menjadi berlipat ganda. Kemudian Al-Quran sendiri merupakan kalamullah, merupakan firman Allah. Karena dia merupakan perkataan atau firman Allah, maka Al-Quran ini bersifat azali, bersifat kekal, tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Nah, manusia sebagai makhluk yang paling mulia diberi kepercayaan oleh Allah untuk bisa membaca Al-Quran. Suatu kenikmatan yang luar biasa, kita sebagai makhluk Allah diberi kepercayaan untuk membaca kalamullah, membaca firman Allah yang hakikatnya adalah bersifat kekal. Jadi sungguh beruntunglah manusia karena dipilih dan diberi kepercayaan oleh Allah untuk membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membaca Al-Quran ini. Yang pertama, karena Al-Quran merupakan kalamullah yang
sangat mulia, maka kita sebagai makhluk Allah sangat dianjurkan dalam keadaan suci pada saat membaca Al-Quran. Suci dari hadas dan juga suci dari najis. Kemudian juga kita harus konsisten atau istiqomah di dalam membaca dan mempelajari Al-Quran. Membaca dan mempelajari ini dilakukan sepanjang hayat. Kemudian juga kita harus belajar tahsin atau memperbaiki bacaan Al-Quran. Untuk bisa memperbaiki bacaan Al-Quran ini antara lain diperlukan kebugaran fisik. Karena di dalam membaca Al-Quran, hampir semua sistem di dalam tubuh kita akan berfungsi, berkontribusi untuk menghasilkan bacaan yang baik. Misalnya pada saat kita membaca Al-Quran itu, sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular dan juga sistem pernapasan atau sistem respirasi tentu akan ikut berkontribusi untuk menghasilkan bacaan Al-Quran yang berkualitas. Demikian juga dengan sistem-sistem yang lain, sistem panca indera misalnya, mata, pendengaran, kemudian sistem muskuloskeletal, sistem otot, sistem tulang, dan sistem sendi, semuanya nanti akan saling bekerja sama untuk menghasilkan bacaan Al-Quran yang berkualitas. Sehingga kalau kita menginginkan suatu bacaan yang baik, sebaiknya kita memelihara kebugaran fisik. Kemudian juga perlu kelancaran di dalam membaca Al-Quran tersebut. Untuk bisa lancar, tidak lain dan tidak bukan, maka kita harus sering berulang-ulang untuk membaca Al-Quran. Dan yang paling utama adalah pengetahuan tentang ilmu tajwid. Apa itu tajwid? Tajwid ini merupakan bentuk masdar. Masdar ini adalah merupakan isim. Isim adalah kata benda. Isim masdar, atau kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan gerund. Suatu kata benda yang dibentuk dari kata kerja, ini disebut dengan masdar. Tajwid ini berasal dari kata jawada yujawidu tajwidan. Ini adalah fi'il madhi, kata kerja lampau. Ini fi'il mudhari, kata kerja sekarang dan yang akan datang. Kemudian ini tadi yang disebut dengan isim masdar, bentuk kata benda yang dibentuk dari kata kerja. Jawada yujawidu tajwidan, yang artinya memperbaiki atau memperindah, atau juga sering disebut dengan istilah tahsin, at-tahsin, memperbaiki atau memperindah. Tajwid adalah mengucapkan setiap huruf dari tempat keluar huruf atau makhraj, serta memberikan hak dan mustahak dari sifat-sifatnya. Ini juga sering disebut dengan hiasan dari bacaan. Karena yang memakai ilmu tajwid adalah Al-Quran. Kalau bahasa Arab tidak menggunakan ilmu tajwid, tetapi kalau dalam Al-Quran diwajibkan menggunakan tajwid. Arti lengkapnya ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang pemenuhan hak dan mustahak huruf, meliputi tempat keluar huruf atau makhraj dan sifat-sifatnya. Ini adalah ilustrasi dari tempat keluar huruf yang sering disebut dengan makharijul hurfi. Dari kepustakaan yang saya ambil, ada 3 klasifikasi dari makharijul huruf ini. Yang pertama disebut dengan huruf asy-syafatain, huruf 2 bibir. Jadi keluarnya huruf ini di 2 bibir ini. Contoh hurufnya adalah ba, mim, waw, dan fa. Kemudian ada yang disebut dengan huruf al-lisan, huruf yang keluar di lidah.
Yang termasuk huruf al-lisan ini adalah ta, dal, ta, nun, ra, ja, shin, ya, fa, dha, zo, za, zai, sin, sad, lam, dot, kaf, dan qaf. Kemudian ada yang disebut dengan huruf al-halaq, al-halqu, huruf tenggorokan, atau kalau dalam bahasa kedokteran disebut dengan pharynx, kerongkongan di sini. Contoh hurufnya adalah kha, gha, ha, a, hamzah, ha. Kemudian ada yang disebut dengan huruf al-jauf. Ini adalah huruf yang berhubungan dengan pembacaan mat atau panjang, yaitu fathah yang ada alifnya, yang diikuti dengan alif, kasrah yang diikuti dengan ya sukun, dan dhammah yang diikuti dengan waw sukun. Ini huruf yang ada di dalam rongga mulut. Kemudian ada yang disebut dengan huruf al-khayshum, huruf yang keluarnya di rongga hidung. Contohnya adalah nun bertasydid atau nun gunnah, nun berdengung, nun tasydid dan mim tasydid yang berdengung. Nah, kalau kita mengkaji lebih lanjut tentang keluarnya huruf ini, sebenarnya kalau kita mempelajari ilmu anatomi dan ilmu fisiologi, maka sebenarnya masing-masing huruf yang ini, masing-masing huruf yang ada ini merupakan hasil dari kombinasi dari berbagai organ. Jadi kita ambil contoh di sini, misalnya huruf bibir. Nah, di dalam kepustakaan yang kita dapatkan, yang dimaksud dengan huruf bibir ini asy-syafatain, ini tempat keluarnya adalah di kedua bibir kita. Tetapi kalau kita melihat proses yang sesungguhnya, pengeluaran huruf ini sebenarnya tidak semata-mata karena keluar dari bibir. Untuk membentuk vokal misalnya, membentuk suara, maka pertama kali yang berperan di sini adalah pita suara di sini yang disebut dengan plica vocalis. Plica vocalis. Di sini ada suatu otot yang disebut dengan musculus vocalis. Struktur anatomi dari plica vocalis ini nanti akan menentukan warna suara dari tiap orang, sehingga tiap orang nanti memiliki warna suara yang berbeda-beda. Ada yang memiliki nada tinggi suaranya dan ada yang memiliki nada rendah. Ini semua ditentukan oleh pita suara yang ada di laring di sini. Setelah suara itu muncul, kemudian melalui udara yang di sini, yang melalui rongga-rongga di sini, yaitu rongga di dalam pharynx, rongga di dalam cavitas oris, di dalam rongga mulut, kemudian disertai dengan organ-organ yang ada di sekitarnya, yaitu organ-organ dinding faring, organ-organ dinding cavitas oris berupa langit-langit atau palatum, berupa dasar mulut atau diafragma oris, kemudian gigi, gusi, labium oris, pipi, semuanya itu akan memberikan kontribusi dalam pembentukan suara. Sehingga dalam makharijul huruf ini sebenarnya tempat keluarnya suara ini ada dihasilkan oleh berbagai organ yang ada di larynx, di faring, di rongga mulut, dan organ-organ yang ada di sekitarnya, bisa di bibir, bisa lidah, bisa dasar mulut, bisa langit-langit, dan jangan lupa di sini juga adalah kontribusi dari rongga hidung, dari kavitas nasi. Oleh karena itu sebenarnya menurut pendapat kita pribadi, masalah makharijul huruf ini sebenarnya perlu nanti kita duduk bersama dari berbagai multidisiplin untuk menentukan bagaimana sebenarnya misalnya membunyikan huruf ba ini.
Bagaimana prosesnya sampai terjadi huruf ba itu misalnya. Organ apa saja yang ikut berkontribusi menghasilkan suara ba ini. Sehingga ini perlu pendekatan yang sifatnya multidisipliner. Kita ambil contoh di sini. Huruf-huruf halak, huruf-huruf tenggorokan. Yang namanya tenggorokan itu, kalau versi masyarakat awam, tidak tegas di mana letaknya tenggorokan itu. Karena yang namanya tenggorokan ini boleh jadi di sini adalah faring. Faring ini sendiri terbagi menjadi 3, yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofarinx. Ini disebut dengan tenggorokan atau kerongkongan di masyarakat awam. Yang ini juga tenggorokan juga. Sehingga sebenarnya kalau kita menyebutkan huruf-huruf ini keluar dari tenggorokan ini sangat luas sekali di sini. Apakah letaknya di sini misalnya? Karena bagian sepertiga belakang ini adalah lidah. Sepertiga belakang dari lidah ini juga letaknya di dalam suatu organ yang disebut dengan orofaring. Ini juga tenggorokan pada pangkal lidah di sini. Juga termasuk di dalam tenggorokan. Jadi kita menentukan misalnya ain ini, ini di mana letaknya? Apakah di sini? Apakah di sini? Apakah di sini? Ini perlu kita duduk bersama untuk menentukan prosesnya seperti apa sehingga misalnya terbentuk huruf-huruf ain. Namun demikian untuk sementara karena belum ada hasil penelitian yang melibatkan multidisipliner ini, maka untuk sementara bagi yang belajar membaca Al-Quran, silahkan untuk belajar dengan guru-guru yang mengajar Al-Quran. Dan ini perlu belajar secara langsung bagaimana bunyi itu diucapkan. Jadi yang penting itu adalah bagaimana suara huruf itu keluar. Ini kita harus melihat dari contoh para orang-orang yang sudah terbiasa membaca Al-Quran dengan fasih. Misalnya ba, kalau kita mungkin kalau untuk bisa membaca kita berikan baris di sini ya. Misalnya ini ba, bi, bu, ma, mi, mu, wa, wi, wu, fa, fi, fu, ta, ti, tu, da, di, du, to, ti, tu, na, ni, nu, ro, ri, ru, ja, ji, ju, sha, shi, shu, ya, yi, yu, sa, si, su, za, zi, zu, zo, zi, zu, za, zi, zu, sa, si, su, so, si, su, la, li, lu, do, di, du, ka, ki, ku, ko, ki, ku. Yang ini kho, khi, khu, go, gi, gu, ha, hi, hu, a, i, u, a, i, u, h, hi, hu. Nah ini lafal dari huruf-huruf ini perlu contoh dari seorang guru yang memang fasih dalam membaca Al-Quran. Jadi kita sangat menganjurkan terutama bagi yang pemula belajar Al-Quran untuk makharijul huruf ini harus belajar secara langsung dari guru-guru yang fasih membaca Al-Quran untuk mendengarkan bunyi, contoh bunyi yang dihasilkan. Kemudian bagaimana melafalkan baris yang disebut dengan harkat. Baris dalam bahasa Arab ini ada 3. Yang pertama disebut dengan fathah. Yang kedua adalah kasrah. Dan yang ketiga adalah dhammah. Dibaca dengan mulut terbuka. A. 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 Sedangkan kasrah dibaca dengan penekanan. Jadi dalam keadaan ditekan. I.
I. Sedangkan dhammah dibaca dengan mulut atau bibir monyong, U. Jadi kalau fathah tadi saya ulang, dibaca dengan mulut terbuka, A. Sedangkan kasrah, mulut ditekan, I. Dan dhammah dengan bibir monyong, U. Coba didengarkan contoh berikut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi di dalam bahasa Arab itu tidak mengenal baris E atau E ataupun O. Jadi tegas. A, I, dan U. Hampir sebagian besar dari baris-baris di dalam Al-Quran ini akan menganut kaidah seperti ini. A, I, dan U. Di dalam membaca baris fathah, kasrah, dan dhammah. Kecuali ada satu perkecualian pada ayat Al-Quran yang berbunyi ini. Bismillahi majriha wa mursaha. Sini ada kata tertulis majraha. Ini adalah fathah. Tetapi ini dalam ilmu tajwid disebut dengan imalah. Imalah ini artinya miring. Yang seharusnya tadi dibaca dengan ra, majraha. Harusnya seperti itu karena ini adalah fathah dengan mulut terbuka. Tapi pada kasus ini, pada contoh ini dimiringkan fathahnya sehingga berbunyi majreha. Jadi hanya satu ini yang terdapat pengecualian dari membaca harkat fathah, kasrah, dan dhammah. Kemudian kita dalam tajwid ini ada yang disebut dengan mad dan qasar. Mad ini artinya panjang dan qasar ini artinya pendek. Nah, mad dalam surah Al-Fatihah ini yang bisa kita inventarisasi di sini yang pertama yang paling banyak adalah mad tabi'i. Mad tabi'i ini adalah fathah yang diikuti dengan alif, kasrah yang diikuti dengan ya sukun, dan dhammah yang diikuti dengan waw sukun. Panjangnya satu alif itu sama dengan 2 harkat. Coba kita lihat pada bacaan surah Al-Fatihah yang kita beri warna merah ini adalah contoh dari mad tabi'i. Jadi ini panjangnya 2 harkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Dan seterusnya. Jadi ini semua dibaca panjangnya 2 harkat atau satu alif, ya. Jadi fathah yang diikuti dengan alif, kemudian dhammah yang diikuti dengan waw sukun, dan kasrah yang diikuti dengan ya sukun. Ini tergolong sebagai mad tabi'i. Kemudian pada surah Al-Fatihah ini mad yang lain disebut dengan mad arid lisukun. Mad arid lisukun ini adalah mad tabi'i yang bertemu huruf hidup lalu dibaca wakaf sehingga huruf hidupnya ini menjadi huruf sukun, huruf mati. Panjangnya boleh 1 alif, boleh 2 alif, boleh 3 alif, atau 2 harkat, 4 harkat, dan 6 harkat. Ini yang berwarna biru ini adalah mad arid lisukun. Disebut demikian karena ini mad tabi ini nanti akan bertemu huruf hidup. Ini huruf hidup, misalnya ini huruf hidup, ya. Lalu diwakaf, karena diwakaf ini nanti menjadi sukun, arid lisukun. Jadi panjangnya tadi bisa 1, bisa 2, bisa 3 alif. Coba dengarkan contoh berikut.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mad arid lis sukun. Kemudian ada mad lazim musaqqal kalimi. Mad lazim musaqqal kalimi, yaitu mad tabi'i yang bertemu tasydid dalam satu kalimat. Dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat ini disebut dengan kata. Dalam satu kata itu ada mad tabi'i yang bertemu dengan tasydid. Ini yang warna hijau ini. Ada mad tabi'i. Mad tabi'inya adalah dot yang berbaris fathah dan ada alif di sini. Ini mad tabi'i. Lalu bertemu dengan huruf yang bertasydid. Maka ini tadi disebut dengan mad lazim musaqqal kalimi. Panjangnya adalah membacanya 3 alif atau 6 harkat. Perhatikan contoh bacaannya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi dibaca 3 alif. Mad lazim musaqqal kalimi. Kemudian juga ada hukum ra, huruf ra ini. Hukum ra di sini ada 2. Ada yang dibaca dengan tafkhim, ini tebal, dan ada yang dibaca tarqiq, tipis. Ini yang warna biru adalah contoh dari bacaan ra yang dibaca tebal, tafkhim, dan warna merah ini adalah contoh ra yang dibaca tipis. Perhatikan contoh di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jika ra itu berbaris fathah, maka dibaca tebal. Atau kalau ra itu berbaris dhammah, maka juga dibaca tebal. Pada surah Al-Fatihah ini kita menemukan yang ra-nya adalah berbaris fathah, jadi dibaca tafkhim tebal. Nah, kalau ra-nya berbaris kasrah, maka ini dibaca tipis. Perhatikan contoh di sini. Ghairil mau. Perhatikan bedanya. Kalau tebal ra. Kalau tipis ri. Jadi kalau ini berbaris kasrah dibaca tarqiq, tipis. Perlu diperhatikan di sini ra sukun yang didahului oleh kasrah nanti juga akan dibaca tipis. Misalnya ada ra sukun, sebelumnya ada baris kasrah, maka dibaca tipis. Contohnya ir. Tetapi hati-hati di sini. Ini adalah ra tasdid di sini. Ra tasdid ini kan pada dasarnya ada ra sukun di sini yang didahului oleh kasrah di sini. Seharusnya itu dibaca tipis. Hir. Bismillahir. Tetapi karena ini adalah ra yang bertasdid, ra sesudahnya kemudian yang berbaris fathah, maka ra-nya adalah ra dibaca tebal. Ra. Nah, di dalam logat bahasa Arab, orang-orang Arab, kalau ini dibaca tipis, sedangkan di sini dibaca ra, itu menjadi berat membacanya. Hirro, itu berat membacanya. Sehingga disepakati kalau ada yang seperti ini, supaya tidak menimbulkan bacaan yang berat, maka hirnya ini juga dibaca tafkhim, karena ra-nya dibaca tafkhim. Itu lebih mudah. Jadi membacanya hirnya ini juga tebal. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hirnya tebal. Bismillahirrahmanirrahim.
bukan dibaca tipis hirnya. Bukan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Susah sekali kalau di sini tipis kemudian di sini tebal. Hirroh, susah. Jadi lebih mudah adalah langsung dua-duanya tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga sama. Nirrahim. Ini hukum bacaan ra pada surah Al-Fatihah. Kemudian juga perlu diperhatikan pada surah Al-Fatihah ini ada huruf isti'la dan huruf istifal. Huruf isti'la ini adalah huruf tinggi, sedangkan huruf istifal adalah huruf rendah. Pada suatu kepustakaan di sini kita dijelaskan bahwa yang namanya isti'la itu sebagian besar lidah terangkat ketika melafalkan huruf isti'la. Huruf isti'la ini adalah kha, shad, dad, ta, za, ghain, qaf. Jadi lidah terangkat. Sedangkan huruf selain dari 7 huruf ini disebut dengan huruf istifal. Cara membacanya menurunkan sebagian besar lidah ke dasar mulut pada saat melafalkan huruf-huruf istifal ini. Mungkin yang perlu kita diskusikan di sini adalah lidah terangkat. Coba kita membaca di sini kha, kha. Nah, kalau kita kembali ke sini ke gambar yang awal, kha, kha, kha. Sambil dirasakan di lidahnya kha, kha. Yang terangkat tuh hanya di sini. Sedangkan sini tidak, justru dia ke bawah yang di sini. Kha, kha, kha. Demikian juga kalau huruf ghain, go, go, yang terangkat cuma di ujung lidah, di apex linguae. Go, go. Sedangkan bagian lidah yang lain, bagian badan dan bagian akarnya justru lokasinya di bawah. Coba kita contohkan lagi yang lain. So, so. Sama, yang terangkat tuh hanya ujung lidahnya. Sedangkan bagian lidah yang lain tidak terangkat. So, do, to juga sama. Go, zo, ko, sama semuanya. Nah, pada sumber kepustakaan yang lain menyebutkan huruf isti'la itu, kalau ada huruf isti'la, cara menyebutkannya adalah di dalam rongga mulut, dalam kavitas oris ini nanti akan terisi penuh dengan udara. Coba kita melafalkan sekali lagi ini. Kha, kha, kha. Itu harus ada udara di situ, di dalam kavitas oris, di dalam rongga mulut. So, so, do, to, zo, go, ko. Kalau kita berikan baris fathah kasrah dhammah, kha, khi, khu, so, si, su, do, di, du, to, ti, tu, zo, zi, zu, go, gi, gu, dan ko, ki, ku. Perhatikan contoh bacaan pada surah Al-Fatihah sini. Huruf isti'lanya yang ada di sini adalah huruf shad, huruf ta, huruf qaf, ghain. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ini ada beberapa huruf isti'la yang perlu diperhatikan. Hati-hati di sini pada saat kita membunyikan huruf ghain sukun. Dengarkan contoh berikut. Ghairil maghdu. Pada saat mengucapkan sukunnya itu hati-hati. Satu sisi kita harus membunyikan bunyi isti'lanya mau. Dan itu karena huruf faring, tadi dia letaknya di faring. Ghairil maghdu. Jangan sampai terbentuk lafaz yang mirip dengan qalqalah. Qalqalah itu huruf mati yang mantul. Ghairil maghdu.
Jangan begini, ghairil magh. Itu adalah qalqalah, keliru itu. Jadi yang benar adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Juga hati-hati di sini, ini sering terjadi kekeliruan membaca huruf isti'la, huruf-huruf yang lain. Karena kita mau meninggikan suara di sini, meninggikan huruf isti'lanya, kadang-kadang taknya ikut ditinggikan. Harusnya tidak boleh seperti itu. Jadi taknya tetap bacaan tak yang asli. Ihdinas siratal mustaqim. Itu yang seharusnya begitu. Jangan sampai ini terpengaruh huruf qaf, jadi taknya jadi tebal, jadi tinggi. Jangan seperti ini. Ihdinas siratal mustaqim. Taknya jadi ikut terpengaruh oleh huruf qaf. Demikian juga yang di sini. Contoh yang benar. Waladdallin. Lam di sini tidak boleh terpengaruh oleh huruf isti'la di sini. Kita sering mendengar bacaan seperti ini karena ingin mengisti'lakan huruf dotnya, la-nya juga ikut terpengaruh. Ini contoh yang keliru. Waladdallin. Jadi lam di sini ikut jadi isti'la, ini juga ikut terpengaruh isti'la. Tidak boleh seperti itu. Jadi ini harus tetap lam, suara lam yang asli. Kalau sudah masuk ke tasdidnya, baru nanti bunyi isti'lanya kita munculkan. Perhatikan. Waladdallin. Jadi pada saat kita membunyikan la, ini tidak dipengaruhi oleh huruf isti'la. Demikian juga pada saat setelah nanti sampai kepada bacaan tasdid lam, li-nya ini nanti harus tidak terpengaruh oleh bacaan surah isti'la'nya. Perhatikan sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini adalah contoh tadi dari huruf-huruf isti'la dan bagaimana juga huruf-huruf istighfar. Sering juga kita mendengar yang di sini, tapi ini bukan huruf isti'la. Contoh lain yang keliru juga cara membacanya. Pada saat memujikan huruf ain, ain termasuk huruf halak tadi, huruf yang di tenggorokan. Pada saat membunyikan ain sukun ini, na-nya di sini ikut terpengaruh. Seharusnya yang benar ini tidak boleh terpengaruh. Na-nya tetap asli bunyi makhraj dari na. Dengarkan contoh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na. Nah, contoh yang sering kita dengar, na-nya sudah, huruf ain ini sudah masuk ke nun. Iyyaka iyyaka na. Jadi nunnya jadi ikut menjadi huruf halak. Perhatikan sekali lagi contoh yang benar. Iyyaka na. Demikian juga yang di sini juga sering kita mendengar pada saat membunyikan hamzah di sini ikut terpengaruh oleh ain. Contoh ini contoh yang salah. Siratal ladzina an'amta. Siratal ladzina an'amta. Seharusnya hamzah benar-benar dibunyikan sebagai huruf hamzah, tidak terpengaruh huruf ain. Ini contoh yang benar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian perhatikan juga bagaimana cara
membaca ibtida, waqaf, dan wasal. Ibtida artinya memulai, waqaf artinya berhenti, dan wasal artinya menyambung. Dalam kesempatan ini kita tidak membahas ibtida, waqaf, dan wasal secara luas, tetapi hanya yang penting pada surah Al-Fatihah ini. Misalnya, bagaimana kalau kita memulai suatu kalimat atau kata yang dimulai dengan hamzah di sini. Hamzah di sini. Yang kita beri warna biru ini hamzah. Karena alif yang berbaris ini disebut dengan hamzah. Nah, hamzah ini sendiri nanti ada yang disebut dengan hamzah wasal dan ada yang hamzah yang tidak wasal. Nah, dalam suatu kalimat ada yang disebut dengan kalau dimulai dengan alif lam al, maka nanti ada yang disebut dengan al-syamsiyah dan ada yang disebut dengan al-qamariyah. Al-syamsiyah ini, al-qamariyah ini alnya dibaca tegas, dibaca jelas. Jadi kalau misalnya dalam suatu kalimat surah Al-Fatihah tadi alhamdu, jadi benar-benar dibunyikan jelas lam sukunnya alhamdu, ini masuk kelompok al-qamariyah. Tetapi kalau asyamsiyah lam sukunnya menjadi hilang, langsung dibaca huruf berikutnya, huruf berikutnya menjadi bertasydid. Ini kalau asal katanya adalah al-Rahman. Maka dalam al-syamsiyah ini lam sukunnya hilang, dimasukkan ke huruf yang mengikutinya. Jadi dibaca ar-Rahman, ar-Rahman. Jadi kita bisa melihat di sini ini al-qamariyah, alhamdu, ini al-qamariyah, al-alamin, ini al-syamsiyah, ar-Rahman. Demikian juga ini adalah al-syamsiyah, ar-Rahim. Ini Yaumiddin, ini adalah al-syamsiyah. Ini ihdinas sirata, sini adalah al-syamsiyah. Al-mustaqim, ini al-qamariyah. Al-ladzina, ini adalah al-syamsiyah. Al-maghdub, di sini adalah al-qamariyah. Ad-dallin, ini adalah al-syamsiyah. Nah, kita fokus ke sini bagaimana kemudian kalau memulai membaca al, baik yang syamsiyah maupun qamariyah. Nah, ada suatu kesepakatan kalau suatu kalimat itu dimulai dengan al, maka nanti hamzahnya ini berbaris fathah. Jadi baik yang al-qamariyah maupun al-syamsiyah kalau memulai di awal suatu jumlah, awal jumlah itu adalah kalimat, di awal suatu kalimat maka hamzahnya berbaris fathah. Seringkali di buku-buku kitab suci Al-Quran, terutama yang cetakan dari Mekah dan Madinah, ini biasanya tidak berbaris di sini. Sehingga kita nanti perlu pemahaman bahwa kalau ada ibtida yang dimulai dengan al-syamsiyah atau al-qamariyah, maka hamzahnya berbaris fathah. Ini ada contoh sini, kita baca alhamdu. Demikian juga di sini fathah ar-Rahman. Ini untuk yang al-syamsiyah dan al-qamariyah. Kemudian di dalam Al-Quran ini ada yang disebut dengan fi'il amar. Fi'il amar ini kata kerja perintah. Ini saya ambil contoh sebagian aja. Bentuk fi'il amar ini ada yang umum di sini. Bentuk yang timbangannya adalah timbangan atau wazannya if'il, if'il, if'al, uf'ul, dan af'il, af'il. Jadi kalau membaca nanti suatu Al-Quran yang dimulai dengan fi'il amar ini, maka nanti harus menganut kaidah yang begini: if'il, if'al, uf'ul, atau af'il. Ini perlu pemahaman ilmu saraf, kitab tasrif. Ya, jadi kaum muslimin harus memahami bahasa Arab
kaidah-kaidah bagaimana fi'il amar itu dibunyikan. Sehingga nanti ada yang berbunyi if'il. Ini kalau di dalam Al-Quran nanti tidak berbaris hamzahnya ini. Jadi hanya hamzah ditulis, ini tidak berbaris kalau ada di awal kalimat. Jadi kalau ada ketemu yang timbangannya seperti ini, nanti dibaca if'il, ya, if'il. Kalau yang ada timbangan seperti ini dibaca if'al, jadi kasrah di sini. Kalau ada timbangan yang seperti ini nanti dibaca uf'ul. Bagaimana kita membedakan itu ya? Harus paham bahasa Arab. Ya, harus paham bahasa Arab karena nanti ada suatu kalimat yang nanti harus dibaca berdasarkan timbangan if'il, ada yang berdasarkan timbangan if'al, dan ada yang berdasarkan timbangan uf'ul. Jembatan keledai yang sederhana yang untuk bisa membaca ini meskipun tidak memahami ilmu saraf adalah dilihat pada huruf tengah sini, pada huruf ain fi'ilnya ini. Kalau ain fi'ilnya berbaris kasrah, maka ini alif hamzah awalnya dibaca kasrah. Demikian juga kalau ain fi'ilnya berbaris fathah, maka di sini nanti berbaris kasrah. Tetapi kalau huruf tengah ini ain fi'ilnya berbaris dhammah, maka hamzahnya berbaris dhammah. Itu secara umum bisa seperti itu. Tetapi hati-hati pada kalimat yang berdasarkan wazan af'ala ini dari kata af'ala. Jadi ini adalah bentuk dari 3 huruf yang ditambah yang disebut dengan sulasi mazid. Wazan atau timbangan af'ala, af'ala yuf'ilu. Nanti fi'il amarnya adalah af'il. Jadi hati-hati ini ya. Jadi nanti misalnya ini ada yang seperti ini, baris ainnya berbaris kasrah, ini ada 2 kemungkinan membacanya, bisa hamzahnya dibaca kasrah atau dibaca fathah, bergantung nanti kata itu menggunakan timbangan yang mana. Apakah menggunakan timbangan fa'ala yaf'ilu yang nanti fi'il amarnya adalah if'il, atau katanya itu berasal dari timbangan af'ala yuf'ilu yang fi'il amarnya adalah af'il. Cuma alhamdulillah di dalam Al-Quran biasanya kalau ada bentuk yang seperti ini di dalam Al-Quran sudah diberi baris, fathah seperti ini, sehingga kita nanti kalau ada ketemu huruf yang ain fi'ilnya berbaris kasrah, sudah insya Allah selamat nanti dibaca dengan if'il. Demikian juga kalau ini fathah juga di baris kasrah sini, atau di dhammah diberi hamzahnya adalah dhammah. Itu yang contoh yang sederhana. Ini kita bisa melihat di sini, ini ihdi. Ini adalah bentuk dari fi'il amar ya. Jadi kalau Al-Qur'annya cetakan Madinah atau cetakan Mekah, biasanya ini tidak berbaris di sini. Sehingga kalau kita memulai, karena ini adalah timbangannya yang ini, timbangan dari if'il. Kita lihat ini huruf keduanya ini dal ya. Ini asal katanya adalah dari hada, ha, dal, dan ya, hada. Jadi ain fi'ilnya ini berbaris kasrah. Karena ain fi'ilnya berbaris kasrah, maka hamzahnya juga berbaris kasrah ya. Jadi dibaca ihdi, bukan ahdi, bukan uhdi, tetapi ihdi. Jadi hamzahnya berbaris kasrah. Kemudian kalau lebih lengkap lagi di dalam bahasa Arab ini ada yang fi'il madinya berbentuk sulasi mazid ya. Fi'il madi itu adalah kata kerja lampau yang terdiri dari 3 huruf asal yang ditambah. Ini ada kata-kata ini, huruf asalnya ini ya, 3 huruf fa, ain, lam. 3 huruf ini disebut dengan sulasi. Kemudian yang al-mazid yang ditambah. Jadi ditambah misalnya kita bisa melihat di sini ditambah alif di depannya. Jadi af'ala, ifta'ala, ini tambah alif dan ta. Jadi cara bacanya nanti sudah kaidahnya ini hamzahnya berbaris kasrah, ifta'ala. Jadi kalau ada bentuk tak tambahan di sini ifta'ala, atau ada ditambah nun infa'ala, if'ala, istaf'ala, if'awala, if'awala, if'alla ya. Ini para pemirsa, para kaum muslimin harus memang sekali lagi harus memang bisa memahami bahasa Arab, penguasaan ilmu saraf ya. Ada bentuk-bentuk seperti ini yang
harus dibaca fathah, harus dibaca kasrah hamzahnya. Demikian juga yang fi'il madhi yang rubai ini yang 4 huruf, yang ditambah 4 hurufnya ini fa, ain, lam, dan lam ini 4 huruf. Ditambah alif dan nun di sini. Ini sudah kaidah kalau ada seperti ini baca if'an lala. Kalau ada yang seperti ini if'an lala. Jadi hamzahnya berbaris kasrah. Nah, jadi contoh yang ada di sini kita tadi al-syamsiyah dan al-qamariyah dan fi'il amar yang wazannya adalah if'il, sehingga ini dibaca dengan baris kasrah sini ihdi, sedangkan ini dibaca dengan fathah. Kemudian bagaimana kemudian mawasal? Ini juga hati-hati kalau kita mawasal suatu kalimat yang dimulai dengan hamzah wasal. Ini sering kita mendengar juga pada saat misalnya imam membaca surah Al-Fatihah dengan cepat. Nah, kalau di tempat kita biasanya ini pada saat salat tarawih yang jumlah rakaatnya cukup banyak, biasanya imamnya akan membaca surah Al-Fatihah dengan cepat. Ini juga perlu di pemahaman bagaimana cara mewasal, menyambung suatu kalimat yang ada hamzah wasalnya. Menyambung kalimat yang ada hamzah wasalnya, maka hamzahnya nanti akan hilang. Jadi sebagai contoh kita bisa membaca ini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Perhatikan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu. Kan ini merupakan hamzah wasal. Maka membacanya bukan, kalau diwasal bukan Bismillahirrahmanirrahim alhamdu, bukan ya. Jadi hamzahnya baris fathahnya hilang, jadi langsung disambung mim ke lam sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian juga pada saat menyambung na ke ar-Rahman. Rabbil alamin ar-Rahman. Jadi bukan Rabbil alamin ar-Rahman. Bukan begitu, tapi yang benar Alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahmanir rahim. Demikian juga yang di sini. Dengarkan contoh bacaan yang keliru, muwasal yang keliru. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Itu contoh bacaan yang keliru. Hamzahnya masih berbaris kasrah. Tetapi sekali lagi ini adalah hamzah yang terdapat pada fi'il amar, biasanya ini merupakan hamzah wasal. Demikian juga hamzah yang terdapat pada al-syamsiyah dan al-qamariyah. Ini termasuk hamzah yang wasal, sehingga pada saat kita mewasal, menyambung, maka hamzahnya sudah tidak berbaris lagi. Ini contoh yang benar. Dengar, perhatikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu dinas. Jadi nuh bukan nu'i. Nuh. Nasta'inu dinas siratal mustaqim. Selanjutnya kita membaca Al-Quran dalam bentuk membaca arti, makna, dan kandungan yang tersirat di dalamnya. Jadi sekali lagi dalam membaca Al-Quran ini kita tidak pernah berhenti, tetapi secara istiqomah akan terus-menerus membaca Al-Quran sepanjang hayat. Dan dalam pembaca itu akan selalu terjadi pembelajaran, peningkatan, perbaikan bacaan Al-Quran. Mulai dari bacaannya sendiri sampai membaca dan memahami arti dan maknanya. Muqaddimah atau pendahuluan, surah Al-Fatihah ini termasuk ayat Makkiyah. Disebut Makkiyah karena memang diturunkan di Mekah.
terdiri atas 7 ayat. Para ulama sepakat bahwa surah Al-Fatihah itu 7 ayat. Tetapi ada perbedaan pendapat atau khilafiyah tentang ayat yang pertama di mana. Jadi kalau seperti ini, ada perbedaan pendapat. Ayat Al-Fatihah itu ayat yang pertama yang mana? Menurut mazhab Syafi'i di Indonesia, ayat pertama itu dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai kemudian waddallin, ya, seperti ini. Ini contoh dari yang di Indonesia, ya. Jadi Bismillah ini termasuk ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Tetapi ada juga pendapat yang lain menyebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini tidak termasuk dari ayat pertama surah Al-Fatihah. Tetapi ayat pertamanya adalah pada jumlah Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ini ayat pertama di sini. Ayat kedua di sini, ayat ketiga di sini, ayat keempat di sini, ayat kelima di sini, ayat keenamnya sampai di sini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ini ayat 6. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini masuk ayat yang ke-7. Jadi ada dua perbedaan pendapat. Ada yang menyebutkan ayat pertama dari surah Al-Fatihah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang menyebutkan ayat yang pertama itu bukan Bismillahirrahmanirrahim, tetapi adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi jumlah ayatnya tetap 7. Mereka membagi ayat yang ke-7 ini menjadi 2. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ini disebut sebagai ayat yang ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ini adalah ayat yang ke-7. Tetapi intinya semua sepakat bahwa Al-Fatihah itu berjumlah 7 ayat. Dan keunikan dari surah Al-Fatihah ini adalah merupakan surah pertama yang diturunkan secara lengkap. Jadi 7 ayat ini diturunkan secara lengkap. Biasanya surah-surah itu diturunkan berangsur-angsur, tidak sekaligus. Tetapi surah Al-Fatihah ini merupakan contoh dari surah yang diturunkan secara lengkap. Disebut Al-Fatihah yang berarti pembukaan karena Al-Quran dibuka dan dimulai dengan surah Al-Fatihah dan menjadi inti dari isi Al-Quran secara keseluruhan, yang tadi sehingga Al-Fatihah disebut dengan Ummul Quran. Mengandung beberapa unsur pokok yang mencerminkan seluruh isi Al-Quran. Ada 3 unsur pokok di dalam surah Al-Fatihah ini. Yang unsur pokok yang utama di sini adalah tentang akidah, tentang tauhid, tentang keimanan. Kemudian isinya yang kedua tentang hukum, dan isi yang ketiga adalah tentang cerita atau kisah-kisah orang-orang terdahulu. Pokok utama dari surah Al-Fatihah ini adalah tentang tauhid, tentang keimanan. Beriman kepada Allah yang Maha Esa, yang tauhid, yang tunggal. Nah, dalam ayat 2 yang ini tadi, Alhamdulillahirabbil alamin, dinyatakan dengan tegas bahwa segala puji dan ucapan syukur atas suatu nikmat itu ditujukan hanya bagi Allah, karena Allah adalah pencipta dan sumber segala nikmat yang terdapat di alam semesta. Oleh karena keimanan merupakan masalah yang sangat mendasar, maka di dalam surah Al-Fatihah tidak cukup hanya dinyatakan dengan isyarat, tetapi harus ditegaskan dan dilengkapi dengan ayat yang kelima, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Kemudian juga isinya berupa hukum. Ini terdapat pada ayat Ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami hidayah atau petunjuk ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini berisi tentang hukum-hukum. Hukum-hukumnya ini menyangkut tentang keyakinan, akhlak juga, hukum-hukum dan pelajaran. Kemudian juga Al-Quran berisi kisah para nabi dan kisah orang-orang dahulu yang menentang. Ini terdapat pada ayat yang ke-7
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi intinya adalah kisah tentang orang-orang yang telah diberi nikmat dan orang-orang yang dimurkahi dan orang-orang yang sesat. Nah, terkait dengan surah Al-Fatihah ini ada suatu hadis qudsi dari Abu Hurairah, bacalah untuk dirimu sendiri karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku bagikan salat, maksud salat di sini adalah surah Al-Fatihah, antara aku dan hambaku, kata Allah, menjadi dua bagian. Dan bagi hambaku apa yang dia minta. Bila seorang hamba berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Bila kita mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, Allah berfirman, hambaku telah menyanjungku. Bila kita menyebutkan Maliki Yaumiddin, maka Allah berfirman, hambaku telah mengagungkanku. Dan ada kalanya sesekali berfirman Allah, hambaku telah berserah diri kepadaku. Bila manusia mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman, ini antara diriku dan hambaku. Dan bagi hambaku apa yang dia minta. Bila kita berkata, atau hamba Allah berkata, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah berfirman, ini untuk hambaku dan bagi hambaku yang dia minta. Jadi surah Al-Fatihah ini dibagi menjadi dua bagian, 3 ayat untuk Allah, 3 ayat untuk hambanya, dan 1 ayat antara Allah dan hambanya. Jadi kalau kita kembali ke sini, 3 ayat yang pertama ini Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, ini untuk Allah. Sedangkan ini ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini untuk hambanya. Sedangkan di sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini antara Allah dan hambanya. Mari kita uraikan satu persatu tentang ayat-ayat Al-Fatihah ini, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jumlah Bismillahirrahmanirrahim ini atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini adalah suatu kalimat ayat yang memulai semua surah dalam Al-Quran. Jadi semua surah di dalam Al-Quran itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali satu ayat yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu surah At-Taubah, ini tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini dianggap sebagai ayat pendahuluan untuk bab Al-Quran. Jadi setiap bab surah Al-Quran itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali untuk surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini ada pendapat yang menyebutkan bahwa Al-Fatihah ini merupakan satu ayat penuh, jadi merupakan bagian dari surah Al-Fatihah. Jadi ini menurut salah satu pendapat ini dianggap sebagai ayat yang pertama dari suatu surah Al-Fatihah. Tetapi kalau surah-surah yang lain Bismillahirrahmanirrahim ini tidak dihitung sebagai satu ayat. Tetapi pada surah Al-Fatihah ada satu pendapat yang menyebutkan bahwa Al-Fatihah itu tergolong sebagai satu ayat penuh sehingga dihitung sebagai ayat yang pertama. Nah, kita dianjurkan memulai bacaan Al-Quran dengan nama Allah. Jadi setiap surah itu dianjurkan dimulai dengan bacaan dengan nama Allah. Tidak hanya di dalam membaca Al-Quran. Dalam melakukan suatu perbuatan yang baik, itu dianjurkan kita memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita menjadi zikir, menjadi ingat dengan Allah.
Jadi segala perbuatan itu kita harus ingat dengan Allah. Bahwa hanya karena Allah lah kita bisa melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan apa saja yang baik. Membaca Al-Quran perbuatan yang baik. Sehingga pada saat kita membaca Al-Quran dimulai dengan Bismillah, maka kita akan ingat dengan Allah. Hanya karena Allah lah yang bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim sehingga kita bisa membaca Al-Quran. Demikian juga untuk perbuatan yang lain. Kita akan ingat bahwa karena rahmat Allah lah kita bisa melakukan perbuatan tersebut. Jadi inti di sini adalah untuk mengingat Allah. Mengingat kekuasaan Allah. Sehingga kalau kita ingat perbuatan itu adalah karena kehendak Allah, karena kekuasaan Allah, maka segala perbuatan yang kita lakukan itu tidak boleh bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi perbuatan kita insya Allah akan senantiasa terjaga untuk selalu sesuai dengan kehendak Allah kalau dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Samping itu perbuatan baik yang kita lakukan akan mendapat berkah karena dimulai dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Allah ini merupakan suatu kata yang unik. Bentuknya ini mufrad mudzakkar. Mufrad itu artinya tunggal. Sedangkan mudzakkar ini menunjukkan jenis kelamin laki-laki. Ya. Jadi tunggal dan ke arah sifat laki-laki. Ya. Bentuk mudzakkar, bentuk laki-laki. Yang uniknya adalah kata Allah ini tidak memiliki bentuk musanna. Jadi dia hanya mufrad, tunggal, tidak ada bentuk dua. Juga tidak ada bentuk jamak. Jamak ini 3, 4 dan seterusnya, lebih dari 2 itu jamak. Jadi tidak ada bentuk 2, tidak ada bentuk 3, bentuk 4 dan seterusnya. Dia bentuknya mufrad, tunggal. Bentuk tunggal ini mengisyaratkan bahwa Allah itu adalah esa. Allah itu adalah tunggal. Ya, ini adalah ajaran tauhid di sini. Bahwa nama Allah itu bukan suatu hal yang kebetulan. Ini ada tujuan tertentu. Allah menamakan dirinya dengan kata Allah. Ini salah satunya adalah ini untuk ajaran tauhid, ajaran keesaan, karena yang dipilih adalah kata yang bentuknya adalah mufrad yang tidak memiliki bentuk musanna, bentuk dua, dan tidak memiliki bentuk jamak. Sehingga Allah merupakan satu-satunya Tuhan, mufrad. Kemudian menggunakan bentuk mudzakkar laki-laki. Tidak ada bentuk perempuan dari kata Allah ini, muannas, tidak ada bentuk perempuan. Mufrad ini, mudzakkar ini juga mengisyaratkan bahwa Allah itu punya power, punya kekuasaan, maha kuasa. Maha kuasa ini ditujukan kepada sifat yang bentuknya laki-laki, yang punya kekuatan, yang punya kekuasaan, yang maha kuasa. Kemudian dilanjutkan Allah itu seperti apa? Dilanjutkan di sini dengan Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi dengan adanya bentuk mufrad mudzakkar, ini adalah tentang Allah itu tunggal, hanya Allah di sini. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dalam bentuk mufrad. Kemudian dalam bentuk mudzakkar tadi melambangkan kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Kemudian lebih unik lagi di sini ditambah dengan Ar-Rahmanir Rahim, sifat pengasih dan penyayang. Jadi Allah itu meskipun punya kekuasaan yang maha, tapi mempunyai sifat kelembutan. Penguasa yang memiliki sifat lemah lembut, yang dermawan, yang pemurah. Jadi menggambarkan satu sisi punya kekuasaan yang tak terbatas, tetapi pada sisi lain memiliki sifat yang sangat maha pemurah. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi merupakan suatu kalimat yang dari sini aja ini sudah sangat padat sekali maknanya. Bahkan ada ulama yang berpendapat bahwa
inti dari Al-Quran itu adalah surah Al-Fatihah. Inti dari surah Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan inti dari Bismillahirrahmanirrahim adalah Allah. Ya, Allah. Jadi Allah ini bukan kata yang asal-asalan. Ini ada makna tersendiri. Kenapa kemudian Allah memilih kata Allah? Allah berarti adalah satu-satu, ya. Zat yang maha tunggal, yang kepadanya semuanya kembali dan kepadanya semuanya bergantung padanya. Nah, karena di sini dilanjutkan dengan Ar-Rahmanir Rahim, penguasa yang maha pengasih, maha penyayang, maka ada unsur kelembutan di sini. Sehingga kemudian ini ada kaitannya dengan di sini hubungan antara pencipta dan yang diciptakan itu hubungan yang sifatnya adalah to love intensely, adalah cinta yang mendalam, kecintaan yang mendalam yang nanti akan membawa ketenangan hati. Jadi bentuk hubungannya nanti antara Khalik yang mencipta dan yang makhluk yang diciptakan itu adalah hubungan yang bersifat cinta yang mendalam. Allah adalah nama yang mengisyaratkan semua nama-nama lain Allah. Jadi sudah nama-nama Allah ini sudah mengisyaratkan nama-nama lain Allah. Misalnya Asmaul Husna dan lain-lain. Dan juga atribut-atribut Allah, sifat-sifat Allah dan lain-lainnya. Ar-Rahman yang diindonesiakan adalah Maha Pengasih. Ini adalah kasih sayang yang bersifat umum. Sedangkan Ar-Rahim, Maha Penyayang, adalah kasih sayang yang bersifat khusus. Ya. Jadi Ar-Rahman ini ya, karena dia bersifat umum, diberikan kepada semua makhluk, baik makhluk hidup maupun makhluk mati. Makhluk hidupnya baik yang berakal maupun tidak berakal. Yang berakalnya baik yang kafir maupun yang mukmin. Jadi semua mendapat kasih sayang dari Allah. Kasih sayangnya tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Jadi baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan Ar-Rahim ini khusus, hanya diberikan Allah kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya. Di sini ditafsirkan sebagai orang mukmin dan hanya diberikan pada hari kiamat, pada hari akhirat. Nah, karena Allah sudah bersifat sangat maha dermawan, memberikan Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya dalam bentuk kenikmatan kepada hambanya, kepada manusia. Bahkan ketika manusia itu tidak meminta, Allah sudah memberi. Maka seorang muslim yang memahami itu semua, yang paham dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim dari Allah Subhanahu wa taala, maka dengan penuh rasa cinta dan keikhlasan nanti akan secara otomatis akan memuji dan berterima kasih atas nikmat yang diberikan dimanapun ketika dia mengingat keberkahan Allah. Jadi mengingat nikmat Allah yang sedemikian banyaknya diberikan kepada manusia dan tidak bisa dihitung, maka sudah sewajarnya manusia nanti akan memuji dan berterima kasih kepada Allah. Kemudian ayat selanjutnya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdu ini berasal dari kata hamida yahmadu hamdan, yang berarti ucapan terima kasih atau syukur yang dikombinasikan dengan pujian. Jadi ada pujian dan ada terima kasih karena sudah diberi nikmat yang banyak. Dengan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka seorang hamba, seorang muslim akan memuji dan berterima kasih atas segala nikmat yang diberikan yang tak terhitung jumlahnya. Yang menarik di sini, alhamdulillah, Allah menggunakan awalan al di sini. Tadi kita sudah bahas di slide sebelumnya, ini menunjukkan ada al. Kebetulan ini adalah al-qamariyah, ya, al-qamariyah. Nah, dalam ilmu nahwu
Kalau suatu isim ini diberikan awalannya dengan a, maka ini menjadi isim ma'rifah, isim yang dikenal, isim yang sudah tertentu. Lawannya adalah isim nakirah, isim yang bersifat umum, yang tidak tertentu. Dalam bahasa Inggris disebut dengan definite article, biasanya diawali dengan kata the. Jadi alhamdu, hamdan ini adalah artinya pujian. Nah, pujiannya kemudian ada kata al, berarti pujiannya tidak sembarang pujian, pujian tertentu karena berbentuk isim ma'rifah. Nah, salah satu tafsir menyebutkan yang al ini adalah yang tertentu ini adalah maknanya segala macam pujian dan semua jenisnya hanya milik Allah. Jadi segala pujian itu dalam segala bentuknya dan semua jenisnya hanya untuk Allah. Karena memang sesuai dengan kata selanjutnya, lillah, hanya untuk Allah. Segala pujian dan semua jenisnya hanya milik Allah. Dan pujian ini yang paling bagus adalah harus sempurna seperti ini. Diwujudkan di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Jadi pujian dan rasa syukur tadi harus sesuai antara hati, lisan, dan perbuatan. Seorang muslim, hamba, memuji dan berterima kasih terutama untuk dua jenis kenikmatan. Kenikmatan penciptaan semesta alam dan kenikmatan penumbuhan dan pendidikan. Allah memberikan kenikmatan tadi, kemudian disambung dengan ini, Rabbil Alamin, penguasa seluruh alam. Jadi ada Allah nanti menciptakan alam, ini merupakan suatu nikmat tersendiri. Karena ada unsur Rahman dan Rahim tadi, Allah menciptakan seluruh alam. Kemudian di alam itu nanti Allah menumbuhkan tanam-tanaman, menumbuhkan, memperkembangbiakan hewan dan manusia, dan juga untuk manusia nanti ada memberikan pendidikan di alam semesta dalam bentuk ayat-ayat kauniyah. Nah, ini merupakan suatu kenikmatan. Ya. Rabbul Alamin. Rabbu ini berarti pemilik, berarti Tuhan, atau yang menguasai seluruh alam. Jadi Tuhan itu karena punya power tadi, punya kekuatan adalah menguasai, bahkan menjadi pemilik dari seluruh alam. Salah satu tafsir menyebutkan ada hubungan antara kata Rabb ini dengan kata kerja Rabba. Kata kerja Rabba artinya adalah mengembangkan, mengembangbiakan, memelihara, mendidik, dan menumbuhkan. Jadi Allah ini, bumi ini dipelihara, bumi dan seluruh alam semesta ini dipelihara oleh Allah. Bahkan Allah mendidik dan menumbuhkan seluruh alam semesta ini. Al-alamin ada bentuk jamak dari alamun, artinya semua yang ada selain Allah. Artinya ini adalah makhluk baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kita sebagai manusia yang diberi akal oleh Allah terkait dengan kata Rabbil Alamin, ada unsur pendidikan di situ, maka kita ditugaskan sebagai khalifah untuk mempelajari alam. Karena dengan mempelajari alam ini, nanti kita akan bisa menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah, sehingga nanti akan muncullah pujian kepada Allah sebagai penguasa seluruh alam, akan tampaklah keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rabb dalam kalimat Rabbul Alamin tidak hanya berarti Tuhan atau penguasa, tetapi juga mengandung arti tarbiyah, pendidikan, yaitu mendidik dan menumbuhkan. Segala nikmat yang dilihat atau diperoleh oleh seseorang dalam diri sendiri dan dalam alam semesta ini bersumber dari Allah. Karena Allah lah yang maha berkuasa terhadap alam. Pendidikan, pemeliharaan, dan penumbuhan oleh Allah di alam-alam ini harus diperhatikan, dipikirkan oleh manusia sedalam-dalamnya. Harus kita gali sehingga menjadi sumber berbagai ilmu pengetahuan yang dapat menambah keyakinan manusia kepada keagungan dan kemuliaan Allah dan berguna bagi masyarakat.
Ayat selanjutnya adalah Ar-Rahmanir Rahim. Terulang kembali. Jadi di Bismillah ada Ar-Rahmanir Rahim, kemudian ada terulang kembali pada ayat ketiga Ar-Rahmanir Rahim. Pengulangan sifat-sifat Allah. Nah, dalam bahasa Arab kalau itu diulang, ini salah satunya gunanya adalah untuk penguatan, untuk taukid. Jadi menguatkan kembali bahwa Allah itu memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi adalah penguatan dan penekanan sifat Allah sebagai penguasa, tetapi penguasaannya adalah yang bersifat pengasih dan penyayang. Kemudian Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Allah adalah pemilik dan penguasa atau raja dari hari pembalasan. Sini ada makna penegakan keadilan, hari pembalasan. Penegakan keadilan. Karena Allah sudah mendidik di sini kepada manusia, Rabbul Alamin, maka nanti akan ada pertanggungjawaban di akhirat terhadap perbuatan yang sudah dilakukan oleh manusia tadi. Ada penegakan keadilan, ada ganjaran terhadap perbuatan baik, dan ada hukuman terhadap pelanggaran kehendak-kehendak Allah pada hari pembalasan. Nah, kalimat ini mengingatkan kepada hamba, kepada setiap muslim, agar senantiasa menjaga semua perbuatannya untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud menguasai hari pembalasan ialah pada hari itu Allah lah yang berkuasa, segala sesuatu tunduk kepada kebesarannya sambil mengharap nikmat dan takut kepada siksaannya. Hal ini berarti mengandung arti janji untuk memberikan pahala ganjaran terhadap perbuatan yang baik dan ancaman terhadap perbuatan yang buruk. Jadi ada sifat Allah ini adalah unsur sifat Allah yang bersifat adil. Kemudian ayat berikutnya berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Iyyaka ini adalah bentuk maf'ul. Jadi dhamir maf'ul. Kata ganti yang berperan sebagai objek. Yang menarik di sini objeknya ditempatkan mendahului subjek. Subjeknya di sini ada kami. Na'budu kami menyembah, nasta'in kami memohon pertolongan. Tetapi yang didahulukan iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Ini merupakan suatu hal yang cukup unik juga, dan salah satu tafsir menyebutkan bahwa penempatan objek yang berada di depan ini menunjukkan makna superioritas Allah, superioritas Khalik hanya kepadamu terhadap makhluk, terhadap manusia sebagai hamba Allah. Jadi Allah berada maha di atas dari makhluk, sehingga meskipun di sini dalam kalimat ini berperan sebagai objek, sebagai maf'ul, tetapi dia ditempatkan di awal kalimat. Maf'ul didahulukan untuk menunjukkan makna perhatian dan pembatasan. Iyyaka na'budu ini mengandung makna berimplementasi bahwa manusia nanti melepaskan diri dari segala kemusyrikan, karena yang disembah hanya Allah yang disembah. Jadi melepaskan hambanya dari sifat kemusyrikan. Kemudian iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Ini menunjukkan makna bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang tujuan manusia ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengabdi, untuk menyembah. Ibadah semata-mata ditujukan hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain, dan ibadah ini dilakukan dalam bentuk hubungan cinta yang mendalam. Nah, kalau kita perhatikan dalam surah Al-Fatihah ini, 4 ayat pertama
ini berbentuk mufrad mudzakkar ghaib. Mufrad mudzakkar ghaib, mufrad artinya tunggal, mudzakkar laki-laki, ghaib ini tidak berhadapan. Tidak berhadapan. Mufrad atau istilah dalam bahasa Indonesia disebut dengan orang ketiga. Ini mengandung makna huwa. Jadi Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, penguasa hari pembalasan, ini mengandung makna huwa, dia, orang ketiga tunggal, huwa. Kemudian pada ayat kelima, ke-6 sampai ke-7 kemudian Allah menggunakan bentuk mufrad mudzakkar mukhatab. Mufrad tunggal, mudzakkar laki-laki, mukhatab ini berhadapan. Mukhatab yaitu anta. Anta ini artinya engkau. Kalau huwa artinya dia, anta artinya engkau. Ini menunjukkan orang kedua. Orang kedua yang berhadap-hadapan. Jadi ada perubahan bentuk tata bahasa gramatikal dari ghaibah, ini dari ghaib ke muwajahah, mukhatab, berhadap-hadapan. Jadi kita bisa melihat dari kata hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Di sini juga fi'il amarnya ihdi. Ihdi ini artinya berilah hidayah olehmu. Jadi ada anta di sini, dhamirnya kata gantinya ada anta, ihdina. Berilah hidayah olehmu kepada kami, objeknya kami. Berilah hidayah olehmu kepada kami. Jadi ada unsur anta di sini. Demikian juga di sini siratal ladzina an'amta, anta di sini. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Tak, semuanya menunjukkan orang kedua, menunjukkan mukhatab, berhadap-hadapan. Apa makna itu semua? Pada saat kita menyembah Allah, pada saat mengabdi, pada saat beribadah, maka ini menunjukkan makna kedekatan. Bahkan disebutkan sangat dekat. Tidak ada jarak antara Allah dengan hambanya. Mendekat dan hadir di hadapan Allah. Jadi pada saat kita beribadah, tanamkan di dalam hati dan akal kita bahwa kita ini sedang berhadapan dengan Allah. Sangat dekat dengan Allah. Allah ada hadir di hadapan kita. Demikian juga pada saat kita berdoa, memohon pertolongan. Allah ada di hadapan kita, sangat dekat dengan kita. Ini yang disebut dengan ihsan. Ihsan itu adalah ketika engkau beribadah, maka seakan-akan engkau melihat Allah. Jika tidak bisa demikian, maka Allah akan senantiasa melihat perbuatan kita. Jadi karena sangat dekatnya ini, kita akan sadar kepada diri kita bahwa kita ini sangat dekat dengan Allah. Kalau sangat dekat dengan Allah, maka segala permintaan kita akan didengar oleh Allah. Akan dikabulkan semua permintaan kita oleh Allah. Kemudian juga memiliki konsekuensi bahwa karena kita ini pada saat kita beribadah, karena kita berhadapan dengan Allah, maka segala perbuatan kita ini akan diawasi oleh Allah. Karena kita merasa diawasi oleh Allah, dekat sekali diawasi oleh Allah. Tak ada satu perbuatan pun yang tidak diketahui oleh Allah, maka kita akan senantiasa berhati-hati dalam segala perbuatan. Perbuatan kita ini harus sesuai dengan kehendak Allah. Tidak boleh bertentangan dengan kehendak Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian juga kita harus berserah diri semuanya. Secara 100% kita bertawakal kepada Allah. Hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Diserahkan semuanya kepada Allah. Ini bentuk tawakal kepada Allah. Demikian juga pada saat ini berdoa, ihdina. Ya Allah, berilah kami hidayah. Jalan yang lurus. Kemudian kita lanjutkan, na'budu dan nasta'in ini menggunakan bentuk kata kerja fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Ada suatu kata kerja yang nanti bermakna sedang atau akan.
suatu perbuatan yang sedang berlangsung dan berlanjut pada masa yang akan datang. Jadi artinya di sini iyyaka na'budu, kami sekarang ini sedang menyembahmu dan terus akan menyembahmu pada masa yang akan datang. Sekarang ini kami memohon pertolongan dan akan berlanjut ke masa yang akan datang juga akan tetap memohon pertolongan, karena Allah menggunakan bentuk kata kerja fi'il mudhari, bentuk present continuous dan future tense ya. Kemudian kalau nasta'inu itu sendiri berasal dari kata ista'ana. Jadi suatu kata kerja yang diawali dengan ditambah dengan ista. Ini salah satu maknanya nanti adalah meminta atau menjadi. Jadi kalau nasta'inu itu kami meminta atau memohon pertolongan. Jadi hanya kepada mulah kami memohon pertolongan. Nah, karena kita mengakui hanya kepada Allah lah kami menyembah dan hanya kepada Allah lah kami memohon pertolongan, maka di dalam beribadah itu ta'budu tadi ada unsur keikhlasan. Ikhlas tanpa pamrih, hanya kepada Allah lah kami menyembah. Ini memiliki makna ikhlas di dalam beribadah. Kemudian kalau na'budu ya ikhlas dalam beribadah. Nasta'inu iyyaka nasta'in, berarti ini adalah bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan. Kemudian ayat berikutnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Ihdi tadi sudah kita bahas, ada bentuk fi'il amar, kata kerja yang mengandung dhamir rafa muttasil yaitu anta. Ihdi, tunjukilah atau berilah hidayah olehmu ya Allah. Al-mustaqim di sini, al-mustaqim ini adalah bentuk mufrad muzakkar dari isim, ini merupakan bentuk isim fa'il, pelaku isim fa'il yang bentuknya mufrad muzakkar, tunggal dan laki-laki. Jadi artinya adalah tunjukilah kami jalan orang yang lurus, tunggal karena tunggal, jalan orang yang lurus. Jadi al-mustaqim ini berasal dari kata istaqama yastaqimu istiqamatan mustaqim, bentuk isim fa'il. Ini sama juga dengan nasta'in tadi, ada ditambah huruf alif sin ta ista. Ini juga sama ya sebenarnya, tambah juga asal katanya adalah qoma ditambah dengan istaqa. Nah, mustaqim ini berarti adalah orang yang lurus, orang yang tegak, orang yang teguh, orang yang tetap pendirian, orang yang istiqamah dan orang yang benar. Jadi ya Allah, tunjukilah kami jalan orang-orang yang lurus, jalan orang yang tegak, jalan orang yang teguh pendirian, jalan orang yang tetap pendirian, jalan orang yang istiqamah, jalan orang yang benar. Karena menggunakan kata ista tadi bisa diartikan dengan meminta atau memohon. Ya Allah, tunjukilah kami jalan orang-orang yang memohon istiqamah, ya orang-orang yang memohon jalan lurus, orang-orang yang teguh pendirian, dan orang-orang yang memohon kebenaran. Atau bisa juga bermakna menjadi. Ya Allah, tunjukilah kami jalan orang-orang yang menjadi istiqamah, jalan orang-orang yang menjadi lurus, jalan orang-orang yang menjadi tegak, jalan orang-orang yang menjadi teguh pendirian, jalan orang-orang yang menjadi tetap pendirian. Setiap muslim memang harus memohon untuk diberi hidayah, petunjuk jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini menurut beberapa tafsir adalah Kitabullah atau Al-Quran, atau ada yang memaknai dengan agama Islam. Jalan yang lurus adalah jalan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad dan sahabatnya, juga jalan yang ditentukan oleh Al-Quran. Kemudian lanjutan ayat berikutnya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini maknanya ada tentang kisah-kisah orang-orang yang telah diberi nikmat
jalan orang-orang yang telah diberi nikmat, dan bukan orang yang dimurkai dan bukan orang-orang yang sesat. Ini mengandung makna adalah kisah-kisah tentang orang-orang terdahulu. Itu jalan sebagian besar di ayat Al-Quran memuat kisah para nabi dan orang yang taat kepada Allah dan juga orang-orang yang menentang Allah. Jadi setelah surah Al-Fatihah ini nanti Al-Quran salah satu isinya tentang ini, kisah para orang-orang yang taat kepada Allah dan orang-orang yang menentang Allah. Jalan orang-orang yang telah diberi nikmat. Orang yang diberi nikmat ini menurut ahli tafsir adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin, orang-orang saleh, orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Sedangkan yang maudub bukan orang-orang yang dimurkai. Yang dimurkai ini adalah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu adalah berilmu tetapi tidak mengamalkan. Ini ada termasuk orang-orang yang maghdubi, orang-orang yang dimurkai. Dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat ini dimaknai sebagai orang Nasrani. Orang Nasrani ini tidak memiliki ilmu sehingga dia sesat, bahkan bisa menyesatkan. Yang menarik di sini ada alladzina, ya. Jalan orang-orang yang telah diberi nikmat. Alladzina ini merupakan bentuk jamak. Padahal kalau kita lihat ayat sebelumnya, tunjukilah kami ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim tadi adalah bentuk mufrad, bentuk tunggal. Jalan orang yang istiqamah. Jadi di sini tunggal. Kemudian ayat selanjutnya siratal ladzina an'amta. Jalan orang-orang yang di sini bentuk jamak. Ini pasti ada makna tersendiri, kenapa Allah menggunakan yang pertama bentuk mufrad, bentuk tunggal. Jalannya adalah jalan orang yang istiqamah. Tetapi ayat selanjutnya adalah jalan dalam bentuk jamak, alladzina, ya, bentuk jamak. Kemudian yang juga menarik di sini Allah menggunakan kata an'amta. Ini adalah bentuk kata kerja yang fi'il madhi. Fi'il madhi ini adalah kata kerja yang lampau, bentuk lampau. Yang dhamir atau kata gantinya di sini adalah anta, ya, engkau. Untuk lampau. Kalau kita kembali ke sini, kalau di sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata kerjanya ini menggunakan bentuk fi'il mudhari. Na'budu fi'il mudhari. Kami sedang dan akan menyembahmu. Nasta'in, kami sedang dan akan memohon pertolongan. Ini jadi bentuknya adalah bentuk yang sekarang dan akan datang. Tetapi yang di sini bentuknya adalah bentuk lampau, bentuk past tense, an'amta. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Artinya apa di sini? Bahwa hamba Allah itu juga tidak melupakan sejarah. Dia akan melihat sejarah orang-orang terdahulu yang telah diberi nikmat, orang-orang terdahulu yang dimurkai, dan orang-orang terdahulu yang sesat. Untuk apa dia melihat sejarah yang lampau? Ini adalah untuk dijadikan sebagai iktibar, pelajaran bagi manusia untuk bisa mencapai jalan yang lurus. Jadi hamba Allah yang benar itu, dia berpikir menghargai sejarah untuk masa yang sekarang dan untuk masa yang akan datang. Jadi belajar sejarah untuk diambil pelajaran untuk masa yang sekarang dan masa yang akan datang agar mendapatkan hidayah, jalan yang lurus, sehingga pada saat pengadilan nanti termasuk orang-orang yang mendapat ganjaran untuk dimasukkan ke surga. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kaum muslimin bisa membaca lebih lanjut daftar pustaka yang kita cantumkan di sini untuk lebih memperdalam materi-materi yang secara umum kita sampaikan di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.